dalam debat-debat di negara maju itu biasa, kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian, berikan cermin agar kalian bisa bercermin. Ini loh perasaannya kira-kira terhadap apa yang kalian lakukan kemarin terhadap Pak Prabowo, begini perasaannya. Kalau perasaan kalian tidak enak, maka hari ini introspeksilah bahwa berlaku adil itu penting. Introspeksilah bahwa kalian harus melakukan sesuatu, menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Gitu. Kalaupun menilai harus dengan penilaian yang adil walaupun kita sedang berkompetisi. Memberikan skor harus dengan objektif walaupun kita sedang berkompetisi. Nah inilah inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan? Nggak enak mungkin minum air kayak rasa duri mungkin kalau bahasa orang Padang itu, ya. Atau minum air dingin ditiup-tiup dulu baru bisa diminum, itu saking nggak enaknya perasaan. Ini perasaan yang menimpa kalian itu pernah dirasakan oleh Pak Prabowo dan pendukung-pendukungnya. Ya, ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Gitu. Tapi intinya masyarakat melihat kedua hal ini berbeda. Ketika Pak Prabowo diperlakukan dengan sangat tidak baik, ya, dengan sangat tidak pantas dalam debat yang ketiga kemarin, masyarakat melihatnya sebagai sebuah perilaku yang, ini perilaku yang tidak benar nih. Perilaku yang tidak pantas. Jadi dua orang ini belum pantas dijadikan calon presiden. Kenapa? Mereka melakukan hal yang tidak pantas. Tapi ketika Gibran melakukan yang kayak gitu, membuli kedua pasangan itu, orang melihatnya berbeda. Yang pertama orang melihatnya, ya ini kan pembalasan. Ini karma dibayar tunai ini gitu. Orang, kalau Gibran yang pertama melakukan ini, mungkin orang juga akan menganggap Gibran tidak pantas. Kalau Gibran yang memulai ini semua, mungkin orang akan menganggap ini tidak pantas. Tapi ketika Gibran hanya merespon, ya, melakukan pembalasan, retaliation terhadap apa yang pernah dilakukan oleh capres-capres mereka, ya, kedua capres yang lain, orang lihat ini, oh ya ini sesuatu yang wajar aja, toh kalian pernah melakukan hal ini sebelumnya. Jadi rasakan saja pembalasannya. Makanya nggak heboh. Tidak banyak video-video yang sedih melihat Pak Mahfud misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan Gibran. Nggak ada yang sedih. Ya, nggak banyak kemudian yang membela Caimin karena misalnya ditanya yang sulit-sulit oleh Gibran. Nggak ada yang sedih. Kenapa? Karena Gibran dianggap melakukan, ya, tindakan pembelaan terhadap Pak Prabowo dari apa yang dialami Pak Prabowo pada debat sebelumnya. Gitu. Ini semacam pembalasan aja. Ini sama kayak di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang mulai mukul, ya itu akan dianggap salah oleh seluruh masyarakat. Tapi orang yang dipukul kemudian balas memukul, ya, itu akan dianggap, oh ya, wajar lah. Itu mudah dipahami oleh masyarakat, dimaklumi oleh masyarakat. Kenapa? Oh, ini orang pernah dipukul sebelumnya. Pasangan ini pernah dipukul, pernah dihina-hina, diledek-ledek, dibully sebelumnya. Jadi kalau hari ini ada pembalasan, masyarakat melihatnya wajar-wajar saja. Gitu. Jadi begitu aja kalau menurut saya. Ya, kalau ada orang yang bilang Gibran begini, Gibran begitu, sodorin cermin sama mereka. Kalian mau marah sama siapa sih sebenarnya? Ya, mau marah sama Gibran atau marah sama kelakuan capres kalian sebelumnya? Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Kalian sebenarnya mau misuh-misuh sama siapa? Ya, mau misuh-misuh sama Gibran atau mau misuh-misuh sama kelakuan kalian sendiri sebelumnya? Jadi gitulah. Jadi kalau nggak enak perasaan kalian gara-gara itu, orang lain juga nggak enak kalau diperlakukan seperti itu. Anggap aja ini jadi pelajaran. Anggap ini sebagai sebuah hikmah kehidupan. Jadi kalau misalnya kita punya 1000 pembenaran untuk melakukan hal-hal yang nggak pantas sama orang lain juga punya 1000 pembenaran untuk melakukan hal-hal yang mungkin menurut Anda nggak pantas Anda terima. Gitu. Jadi belajar bijak lah. Bahkan dalam politik sekalipun, dalam kompetisi sekalipun, hal-hal yang tidak mengenakan buat orang lain bisa juga akan menimpa Anda. Perasaan Anda jadi nggak enak kan? Jadi begitu saja ya.
Tapi ya kalau kita sebagai pendukung Prabowo Gibran jangan terpancing untuk ikut marah-marah ya. Kita bukan berasal dari kalangan negara api. Ya kita konsisten aja dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau ada yang menghina kita, senyumin aja. Kalau ada yang mencaci maki kita, senyumin aja. Kalau ada yang bicara macam-macam sama kita, jogetin aja katanya. Ini bukan jogetin aja dalam arti yang harfiah. Ya bukan berarti tiap orang menghina Anda jogetin, bukan seperti itu. Ini permintaan kepada seluruh pendukung Prabowo untuk berkepala dingin. Untuk berhati lapang. Bahwa dalam kompetisi ini, kita bersaing, tapi ujungnya untuk bersanding. Kita bersaing bukan untuk saling meniadakan. Kita bersaing bukan untuk menginjak-injak orang lain, tapi hanya menentukan siapa yang akan jadi nomor satu. Setelah itu, kita akan mengurus bangsa bersama-sama. Itu makna dari pesan Pak Prabowo. Kalau dicaci maki senyumin aja, kalau dimaki-maki, dihina, senyumin aja, kalau dibilang macam-macam, jogetin aja. Jadi, mari kita songsong pemilu 14 Februari 2024 nanti dengan kegembiraan dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.